Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Energi kreatif Kirana Kejora sebagai writer-trainer seakan tiada habisnya. Kali ini untuk mempromosikan calon novelnya yang berjudul Seruni Niskala, Kirana menggandeng penulis lagu Hedi Rahadian dalam bentuk soundtrack lagu untuk novelnya. Lagu Ode untuk Jiwa yang Tenang menjadi soundtrack yang menceritakan novel Seruni Niskala yang akan dirilis olehnya. Semua ini hanya permainan, tiada rasa sedih, tiada air mata, semuanya senda gurau. Cara kreatif ini menurut Kirana yang juga alumni UB ini agar generasi milenial lebih mengerti dengan novel yang akan dirilisnya. Selain itu dengan promosi melalui lagu diharapkan lebih mudah dicerna dan menarik minat pembacanya. Selamat tinggal kekasihku. Belasan tahun ya Mas, saya itu membaptis diri saya sendiri bahwa aku tuh harus jadi penulis yang pengusaha. Jadi otak kanan kiri itu idealis realistis, bisnis itu kita benar-benar mix ya. Setelah buku-buku saya jadi film itu kan saya terus berpikir kalau stuck begitu aja pasti tenggelam, karena tiap hari banyak anak-anak penulis-penulis hebat yang mereka ramah digital, apalagi generasi Z. Jadi kita ini, saya yang udah generasi X gini tuh, wah ya saya belajar terus. Jadi saya belajar apa itu mengedit video dan macam-macam. Sebenarnya lebih ke bagaimana saya mengupgrade cara promosi saya. Kenapa? Karena kalau yang promosi begitu-begitu aja kita agak susah gitu kan. Dan itu udah terbukti ketika kita bikin book teaser itu kurang dari 1 menit kalau saya menyebutnya demikian. Kalau book trailer itu lebih dari 1 menit. Itu untuk ya kalau musik itu ada video klipnya. Nah ini novel saya memang saya bikinin video klip dan ada original soundtracknya. Original soundtracknya itu kebetulan ini lagi ngawal untuk novel Seruni Niskala. Jadi ketika novel itu agak berat, saya luncurkan, saya tulis aja lagi, ini lagi tahap penulisan Mas. Saya harus mencari cara dengan, kebetulan partner saya menulis, Mas Hedi itu kan memang suka bikin lagu, banyak banget lagunya gitu kan. Memang dipersiapkan untuk Seruni Niskala. Nah ini tantangan juga bagi saya ketika bagaimana nulis novel yang agak berat. Setnya tuh sejarah klasik, Majapahit sama Sunda Galuh. Tapi kami bikin time travel, ada kekinian, ada masa lalu gitu kan. Karena saya ingin Seruni Niskala ini nanti dinikmati anak-anak muda juga. Nah bagaimana cara awalnya adalah mempromosikannya sedini mungkin. Dengan apa kebetulan lagu Ode untuk Jiwa yang Tenang itu memang energi untuk Seruni Niskala, ini lagu utama. Itu udah ada dari Mas Edi, aslinya itu blues. Terus kemudian nggak apa-apa, kita beragam versi aja, banyak teman-teman bantu. Ada yang bikin versi klasik, orkestra yang kemarin kita naikkan tuh dari Steflim, itu orkestra, saya bikinin video klip. Lagu Ode untuk Jiwa yang Tenang karya Hedi Rahadian yang menjadi soundtrack dari novel Seruni Niskala menceritakan perjalanan seseorang untuk merelakan orang yang dikasihi untuk selamanya. Namun mereka percaya akan dipersatukan pada masa yang akan datang. Kirana Kejora, penulis novel Seruni Niskala, mengatakan lagu Ode ini cocok dengan cerita novelnya sehingga dipilih untuk menjadi soundtrack promo dari novel Seruni Niskala. Lagu yang diunggah melalui akun YouTube Kirana Kejora ini sudah ditonton ratusan kali dan mendapat beragam komentar dari para netizen. Mas Hedi ini bukan basic penulis, tapi dia pencinta sejarah dan budaya, tapi suka nulis-nulis tuh ya untuk pribadi aja. Nah ini baru kali ini kolaborasi saya dengan beliau di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, jujur aja gitu kan. Tapi memang mungkin gerakan orang beda-beda ya. Kalau Mas Hedi kan memang suka jalan, suka napak tilas, suka sejarah, suka budaya gitu. Jadi
ketika dia menciptakan lagu Ode itu saat dia jalan ke petilasan sejarah klasik gitu Mas. Jadi di situ artinya dia menangkap sesuatu lah gitu kan, fragmen dari masa lalu yang dia terjemahkan dalam lagu Ode untuk Jiwa yang Tenang. Sebenarnya itu kan untuk merelakan seseorang yang kita sayang, yang kita tidak bisa miliki itu untuk pergi selamanya. Tapi mereka nanti yakin satu saat di masa depan akan ketemu. Nah itu sebenarnya konsep besar dari Seruni Niskala Mas. Seruni Niskala itu kan Seruni itu dari Majapahit, Niskala itu dari Sunda Galuh. Mereka bertemu untuk menyatukan Nusantara sebenarnya, tapi banyak pertentangan di kedua belah pihak karena perang bubat, intinya gitulah kalau saya ngomong beratnya seperti itu. Dan mereka akhirnya berpisah, Seruni meninggal, merinding saya. Jadi sebenarnya itu kisah romen, tapi romen yang tidak biasa, romen yang untuk menyatukan Nusantara. Sebenarnya Seruni Niskala itu nanti mereka bersatu tuh untuk menyatukan Sunda dan Jawa gitu loh nanti. Grup band Bagindas mulai melakukan promosi untuk mengenalkan single lagu terbaru mereka, Tak Ada Yang Menggantikanmu. Dalam promo album di UB Radio dan UB TV, Benny Rianto, vokalis Bagindas menjelaskan, single ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadinya yang kehilangan orang yang disayangi. Melalui lagu ini, Bagindas berharap kepada penggemarnya untuk selalu menyayangi orang di sekelilingnya sebelum kehilangan karena tidak akan tergantikan. Benny juga berharap single baru mereka dapat diterima oleh penikmat musik Indonesia dan menambah warna baru dalam dunia permusikan tanah air. Kalau inspirasinya sebenarnya kita ambil dari cerita relate, kebetulan kita tuangkan ke dalam video klipnya. Kebetulan saya pernah mengalami sesuatu yang kehilangan yang sangat berat. Saya kehilangan pasangan saya waktu itu meninggal karena penyakit kanker. Jadi lagu itu memang kita dedikasikan untuk orang-orang yang paling kita sayangi dan tidak dapat tergantikan. Single yang baru memiliki makna. Kesimpulan tuh. Maknanya lagu ini bisa dipersembahkan buat siapapun yang paling kita sayang, yang paling kita cinta. Nggak cuman pacar, nggak cuman pokoknya bisa buat orang tua. Nggak harus pasangan, betul. Bisa buat orang tua, bisa buat pacar, buat siapapun yang paling kita sayang di dunia gitu. Intinya selama mereka masih ada, jagain mereka sebaik mungkin. Pengajar karawitan Sanggar GSA Kota Malang, Nur Hanif menjelaskan bahwa gamelan dapat dipelajari oleh siapa saja yang sudah memiliki rasa suka dan cinta sebelum belajar tekniknya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada gamelan, Nur memberikan tips dengan sesering mungkin mendengarkan gamelan yang saat ini banyak di media seperti YouTube. Rasa cinta ini menurut Nur penting agar nantinya mereka yang mau belajar alat memiliki jiwa penghayatan yang lebih baik. Yang pertama, terutama bagi kaum-kaum milenial, itu pertama kita harus mencintai dulu. Bagaimana caranya mencintai? Kita ya, bagi yang belum suka, kita harus memaksa untuk suka dulu. Caranya dengan menikmati gamelan, menikmati sajian-sajian, pertunjukan gamelan. Kan di YouTube, di beberapa channel-channel di YouTube itu kan ada yang menampilkan tentang gamelan. Artinya itu sebagai pondasi dulu sebelum teman-teman atau saudara-saudara semuanya belajar gamelan. Jadi istilahnya itu dulu bekal awalnya. Nanti kalau sudah
sudah punya bekal itu, baru kita bisa latihan bersama. Kemudian untuk kesulitan belajar gamelan, kendalanya itu biasanya yaitu Mas, minimnya bekal itu. Terus untuk manfaat gamelan itu, memang gamelan itu membangun kita satu tentang nilai kerjasama antar sesama teman kita, sesama relasi, karena di gamelan itu ada nilai-nilai itu. Tahukah Anda bahwa kecipir yang biasanya hanya untuk pelengkap sayur ternyata memiliki kandungan protein yang dapat menjadi sumber protein masa depan? Profesor Kuswanto, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Pertanian UB, melalui Underutilized Crops Research saat ini getol melakukan sosialisasi mengenai manfaat tanaman kecipir sebagai sumber pangan masa depan. Menurutnya, dengan banyak publikasi melalui tulisan, seminar, diskusi, diharapkan tanaman seperti kecipir dapat lebih termanfaatkan sebagai sumber protein alternatif masa depan. Tanaman yang masuk dalam underutilized crops ini saat ini hanya menjadi tanaman pekarangan dan sebatas untuk pelengkap sayuran saja. Memang kami konsisten melakukan penelitian terkait dengan underutilized crop. Nah, kami juga konsisten misalkan melakukan publikasi-publikasi baik melalui seminar maupun publikasi di jurnal. Itu dan harapannya adalah seakan semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang membaca, semakin banyak pejabat-pejabat yang tahu membaca, dan suatu saat akan paham bahwa kita tuh punya potensi yang luar biasa dari sumber pangan yang lain ini. Nah, itu waktunya dimanfaatkan. Nah, jika nanti peran kita itu memberikan informasi yang bagus kepada pemerintah, supaya nanti paling tidak menjadikan pertimbangan lah dalam membuat keputusan penelitian, misalkan dipertimbangkan sebagai materi-materi yang perlu diteliti dan seterusnya, sehingga nanti ragam pangan di Indonesia akan semakin banyak, dan sehingga juga meningkatkan kesehatan masyarakat yang tidak tergantung pada beras semuanya, beras atau jagung yang lain, sehingga ada juga kebutuhan protein mungkin bisa juga disupport dari kacang gambara atau kecipir tadi, tidak harus dari kedelai. Jadi kebutuhan tempe misalkan nanti juga bisa terbantu oleh ini. Selama ini kan tempe dari kedelai semua, padahal ini bisa untuk tempe, kecipir bisa untuk tempe. Nah, nanti suatu saat kan ragamnya semakin banyak, maka semakin banyak sumber pangan kita yang termanfaatkan, dan maka tanaman ini akan semakin banyak dibudidayakan. Barang yang tidak berguna di rumah seperti plastik bungkus makanan, kertas koran, atau kotak kue dapat dimanfaatkan menjadi lebih berguna, bahkan bernilai ekonomis. Justin, salah satu pengrajin daur ulang, memberikan tips, yaitu dengan tidak ragu untuk mencoba memanfaatkan barang bekas tersebut menjadi lebih berguna. Sedangkan untuk ide memanfaatkannya, menurutnya dapat bersumber dari media sosial seperti YouTube, Instagram, dan sumber lainnya yang saat ini banyak tersebar secara gratis. Dengan memanfaatkan barang bekas menjadi lebih berguna, menurutnya akan dapat mengurangi volume sampah dan memberi nilai tambah dari produk tersebut. Pertama, jangan takut untuk gagal. Itu yang pertama. Karena kalau kadang kita mau bikin ini, waduh ini jadi enggak, nah, itu enggak akan jadi-jadi karena kepikiran untuk takut gagal. Jadi yang pertama, jangan takut gagal, dan insya Allah semua barang yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih baik, lebih berguna. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali di media sosial
barang-barang yang terbuat dari imitasi, entah itu plastik, entah itu logam. Nah, itu bisa kita sadur, bisa kita contoh dan kita modifikasi tentunya. Kita nggak asal mencontoh begitu saja, tapi kita modifikasi. Misalnya seperti ini, saya sempat melihat produk tas ini dari pandan, dari anyaman pandan. Kemudian saya membuatnya dari anyaman koran, dari anyaman kertas. Nah, kenapa tidak? Kita tinggal memodifikasinya dengan tali dari kulit Oscar atau hiasannya yang kita percantik. Jadi kita tidak hanya meniru, tapi kita juga memodifikasinya dan lebih baik lagi, seperti itu. Talenta digital menjadi kebutuhan yang sangat penting di tengah pesatnya pertumbuhan pasar digital di Indonesia. Tercatat pada tahun 2021, pertumbuhan pasar digital naik 49% menjadi 70 billion US dollar. Pemerintah mencanangkan gerakan akselerasi generasi digital yang diwujudkan dalam program Indonesia Digital Tribe. Program ini menyiapkan talenta digital muda Indonesia untuk berkontribusi menjadi digital entrepreneur. Program ini disambut baik oleh pelaku industri digital di Malang. Salah satunya Ajeng Rianti, founder DRO Entertainment. Menurutnya gerakan akselerasi digital ini menjadi peluang bagi anak muda untuk adaptif dalam meningkatkan digital knowledge. Menurut saya itu merupakan satu perubahan yang bagus, yang saya sendiri melihatnya itu kayak cukup bangga gitu ada gerakan yang seperti itu, karena selain bisa mewadahi, mereka juga bisa menggunakan sumber daya atau anak-anak muda untuk join pada gerakan ini, sehingga gimana caranya kitalah yang mengontrol teknologi gitu, bukan we under controlled by technology atau by social media gitu, begitu. Dan semoga dengan adanya gerakan ini itu bisa memberi tahu anak-anak muda bahwa sudah saatnya kita yang mengontrol teknologi gitu, bukan kita yang dikontrol oleh teknologi itu sendiri. Jadi tips yang pertama adalah knowledge, perbanyak knowledge tentang digital, literasi digital. Setelah itu kita harus tahu konsekuensi apa. Jadi jangan sampai kita melanggar kaidah-kaidah yang ada di digital itu sendiri gitu, sampai kita ya itu tadi kayak kena melanggar peraturan-peraturan yang udah ditetapkan sama pemerintah. Karena kalau misalnya as a entrepreneur, ketika kita ngelakuin itu, ya otomatis kita udah minus di mata klien kita gitu. Jadi make sure konten-konten yang kita kasih juga konten-konten yang bisa mengedukasi. At least kalau memang itu hiburan yang bagus gitu, yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa membawa dampak positif ke masyarakat gitu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khirunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.